lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Kemudian begini, Bu Ida, orang berbicara agama, berbicara spiritual, itu kan biasanya hanya ritual-ritual seperti kalau misalnya di kejawen ya meditasi, ya kan? Semedi, patrap, kalau di agama ya sholat, ibadah, dan lain sebagainya dan seterusnya. Padahal kalau kita tarik secara lebih universal, harusnya spiritualitas, keagamaan itu kan juga harus teraktualisasikan saat kemudian kita di kantor ya, kita sebagai penjual gorengan di pinggir jalan, sebagai tukang becak begitu. Nah, bagaimana kemudian nilai-nilai spiritualitas itu mampu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena selama ini sebatas yang dipahami ya spiritualitas itu ya cukup ketika kemudian kita sendiri mencari Tuhan, itu seolah-olah Tuhan hanya kita temukan lewat kesendirian begitu. Bagaimana itu Bu, aksi yang nyata di dalam mengembangkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari itu konkretnya bagaimana? Oke. Spiritual, bertuhan, agama ya konteksnya ya. Jadi kalau kita ngomong tentang spiritual itu kan seolah-olah orang yang melakukan suatu kegiatan yang hanya fokus untuk pencarian menujunya atau pencarian menuju Tuhan, pencarian Tuhan itu. Semua aku nanti gak tahu ketemu kan, yang tidak bisa ditemukan dengan jalan lain kan seolah-olah begitu. Maka berspiritual adalah merupakan salah satu jalan pencarian Tuhan, itu salah satu yang difahamkan ke orang banyak begitu. Tapi lebih luas lagi sebenarnya spiritual itu adalah juga merupakan suatu cara untuk pengelolaan kejiwaan kita, gitu loh. Selain kita berjalan untuk mencari Tuhan, pencarian kita kepada Sang Pencipta, kita juga merupakan suatu cara atau jalan untuk mengolah kejiwaan kita, baik melalui agama ataupun tidak melalui agama. Jadi jangan berpikiran kita kalau ngomong spiritual itu konteksnya agama A, agama B, enggak. Tapi kita ngomong spiritual itu universal. Para pelaku spiritual bisa menjalankan lakunya itu bisa melewati agama, bisa juga tidak melewati sebuah agama. Para pelaku spiritual lebih concern kepada perkembangan jiwa, perjalanan jiwanya, bagaimana agar bisa menyikapi semuanya yang terjadi dalam hidup kita ini dengan dalam tanda kutip sewajarnya, gak kagetan, gak gumunan gitu loh ya. Spiritual ini bisa juga dilakukan lewat beberapa ritual dan juga tanpa ritual juga bisa. Itu di level tertentu udah nggak butuh ritual tertentu, udah hening, diam, itu puncaknya kan di situ gitu. Nah, pertanyaannya, apakah setelah kita merasa sudah bertemu dengan Tuhan atau menemukan Tuhan di mana, terus kita akan berhenti di situ? Kan tidak. Justru semakin kita naik, semakin kita bisa merasakan, bukan tidak lagi merasa, kita juga harus bisa turun. Ketika kita sudah melangit, kita juga jangan lupa kita itu membumi. Maka pernah saya katakan, nek bengi dadi dewa, nek awan dadi menungso. Ketika malam, karena malam itu kan identik dengan suasana yang sadu. Sebenarnya tidak hanya malam gitu, untuk analog saja. Karena malam itu suasananya sadu, tenang, maka ketika malam kita menjadi dewa. Artinya apa? Kita meditasi, kita hening, yang agama mungkin dengan ritual keagamannya, ada sholat, ada sembahyang, ada apa yang agama Kristen apa, agama Hindu apa, semua ritual untuk pencarian atau untuk menujunya itu di malam hari dengan doa-doa kebaikan. Nah, ketika pagi turun, inilah kita harus menjadi manusia di bumi. Artinya apa? Energi-energi yang kita dapatkan ketika malam hari ini, kita hening, kita melakukan ritual keagamaan dan lain-lain, maka energi ini kita bawa turun untuk kita aplikasikan ke dunia nyata. Nah, ini yang saya katakan berspiritual dan bertasawuf secara modern. Jadi kita tidak membayangkan seorang pelaku spiritual itu seperti zaman dahulu kala. Beliau yang hanya duduk di gua, semedi,
gak mangan sego, gak apa-apa ya, nggak pakai baju, nggak HP-an, nggak apa-apa, hanya duduk di gua, di hutan, di mana, itu aja. Bukan begitu, karena konteksnya tadi kembali, kita ini dinamis dari waktu ke waktu, kita harus bisa mengikuti. Seorang spiritual harus dinamis dan siap untuk mengikuti pakem alam. Jadi membayangkan seorang spiritual zaman now, zaman kekinian, jangan terus kita membandingkan, loh seorang spiritual tuh nggak boleh HP-an, nggak boleh Facebookan, nggak boleh apa, IG-an gitu. Jangan terus membandingkan dengan masa lalu kakek nenek leluhur kita yang berspiritual hanya di hutan, di gua, di laut, yang tidak memegang HP. Mengapa mereka begitu? Ya karena pada masa itu belum ada HP, itu loh, belum ada Facebook, belum ada apa namanya IG dan lain-lain. Maka mereka yang belajar harus mendatangi beliau untuk ke gua, ke gunung, ke padepokan. Nah, sekarang ini momennya sudah lain, momennya sudah dinamis dan sudah globalisasi, zamannya juga sudah apa namanya, internet, apapun sudah masuk ke dunia ini. Jadi sebagai pelaku spiritual kita juga harus dinamis mengikuti pakem alam ini. Pakem alam sedang menciptakan bahwa dengan medsos, dengan digitalisasi ini, penyampaian semua pesan bisa tersampaikan secara umum, sangat luas dan sangat cepat. Nah, kita sebagai seorang spiritual juga harus menyesuaikan diri. Bagaimana caranya? Ya, termasuk ngaji roso ini kan salah satu cara. Bagaimana untuk menyebarkan nilai-nilai keluhuran dari ajaran leluhur kita ini dengan mengikuti pakem alam, yaitu yang digitalize. Ya kan, dengan internet, dengan adanya YouTube dan lain-lain, ini artinya kita mengikuti. Nah, setelah itu apakah kita akan berhenti di situ? Enggak. Energi, balik lagi, energi yang kita dapatkan ketika menjadi dalam tanda kutip menjadi dewa di langit malam hari ini kita bawa turun. Kita pagi seperti ini menjadi manusia. Kita bekerja, kita ngurusin kerjaan. Bagaimana kerjaan di sana, bagaimana di sini. Itulah, bekerja sesuai dengan bidangnya. Yang menjadi tukang rujak, yo jadilah tukang rujak yang baik. Yang menjadi karyawan, jadilah karyawan yang baik. Yang menjadi pejabat, jadilah pejabat yang lebih baik. Yang menjadi pedagang, jadi pedagang yang lebih baik. Jadi konteksnya itu kalau kita memandang spiritual jangan terlalu sempit, mengkotakkan bahwa spiritual hanya fokus kepada orang yang berjalan di kesunyian dan mencari Tuhannya. Tapi spiritual itu konteksnya sangat luas. Universal, gitu. Ya? Universal, sangat luas karena ini menyangkut spirit, semangat yang harus dimiliki oleh siapapun, semangat yang harus diasah dan dipupuk oleh siapapun untuk kemudian setelah mendapatkan spirit ini kita turun ke dunia nyata untuk kita aplikasikan ke kerjaan atau ketindakan nyata kita sehari-hari. Itu konteks kalau kita bicara spiritual. Tapi kalau kita bicara tentang supranatural beda lagi. Kalau kita bicara tentang supranatural adalah suatu ilmu yang mempelajari hanya khusus untuk kegaiban. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi kerancuan. Banyak orang yang nggak paham. Spiritual Nusantara itu orang-orang yang biasanya pakai baju hitam, pakai blangkon, sing senenge bakar dupo. Kerjanya apa? Nyantet orang, nenong orang. Dengan klinik loh, melet orang, klinik-klinik itu kan suatu stigma yang terus dibangun oleh orang-orang tertentu, bahkan di televisi sudah diimage-kan seperti itu untuk mendiskreditkan para pelaku spiritual Nusantara. Jadi seolah-olah yang ngomong spiritual Nusantara itu ya wis ngono kuwi mau ngono. Padahal tidak. Nah, ini yang harus kita dobrak, yang harus kita jelaskan ke khalayak umum. Nanti kalau kita ngomong tentang orang baik adalah orang yang pakai baju putih, yang harus pakai apa, itu kan sudah stigma-stigma itu terus saja dibangun. Sehingga apa? Sehingga dari kita ini akhirnya merasa dipinggirkan. Nah, ini harus tugas kita bersama. Yuk kita dobrak, kita beri pemahaman ke banyak orang bahwa spiritual Nusantara bukan seperti itu. Yang Anda bayangkan tentang orang yang pakai dupa, pakai gitu-gitu yang bersentuhan dengan wilayah kegaiban itu wilayahnya adalah wilayah supranatural. Praktisinya namanya paranormal. Apakah tidak boleh? Ya boleh saja, orang ini disiplin imunnya dipelajari. Kalau Anda pelaku supranatural kemudian jadi paranormal dan memanfaatkan ilmunya untuk keseharian membantu orang lain, ya monggo, terserah gitu. Tapi kalau kita bicara spiritual, lingkupnya lebih luas. Kalau kita ngomong spiritual itu ibaratnya samudra yang sangat luas, sedangkan bidang keilmuan kayak supranatural itu ya
bagian kecilnya seperti ikan-ikan yang berlari ya berenang di samudra itu gitu loh. Gitu. Jadi sekali lagi kita sebagai para pelaku spiritual jangan menyempitkan diri di wilayah yang hanya seolah-olah itu bergerak di bidang pencarian Tuhan saja, seolah-olah menempatkan diri kita lah orang yang paling dekat atau paling sudah menemukan Tuhan. Bukan, tapi pelaku spiritual adalah orang-orang yang diberi spirit kekuatan lebih untuk bisa mendorong orang lain untuk bisa melakukan banyak hal di dunia nyata yang real, bukan hanya di wilayah kegaiban saja gitu. Jadi mari kita nek bengi dadio dewa, nek awan dadio menungso, kita turun, kita bekerja seperti biasa. Makin banyak apa yang bisa kita kerjakan untuk orang banyak, itulah membuktikan bahwa spiritualitas kita ini baik dan bagus gitu. Tujuan manusia bagaimana menjadi manusia yang sempurna di hadapan Tuhan. Apakah hanya orang-orang yang berspiritual, beragama yang menjadi manusia sempurna di hadapan Tuhan, Bidang? Wah, ini berat pertanyaannya. Ini kalau gini sudah masuk wilayah penghakiman atau hak prerogatif Tuhan ya, Mas. Kalau saya nggak berani berkata banyak, saya hanya mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada satupun yang sempurna. Kadang-kadang kita mengaku manusia adalah makhluk yang paling sempurna, enggak juga. Ternyata kita banyak sekali kelemahan kita juga kan gitu. Hak prerogatif Tuhan kita tidak berani, saya tidak berani untuk ngomong, tapi yang pasti Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya dengan ukuran dan dengan kapasitasnya masing-masing. Nggak mungkin saya menghakimi si A atau si B, oh kamu nggak berhak untuk masuk surganya atau gimana, kan sudah beda, ranahnya sudah beda. Itu di penilaian agama sudah masih ada sekat-sekat tentang surga, neraka dan siapa penghuninya. Tapi kalau di wilayah spiritual ini kan enggak. Kita menempatkan semua apa yang berlaku, apa yang kita lakukan, apa yang berlaku atau sedang dilakukan orang lain, ini adalah sebagian dari perjalanan penemuan jati dirinya sehingga bisa menemukannya di satu titik nanti. Itu pun dengan jalan dan kisah yang sangat berbeda gitu. Jadi yang berhak untuk dekat atau bisa menujunya siapa sih? Apakah orang beragama saja? Enggak juga. Apakah orang berspiritual juga? Tidak juga. Gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah banyak jalan untuk menujunya, sebanyak hembusan nafas kehidupan. Jadi untuk menujunya tidak hanya lewat agama. Agama hanya salah satu jalan, spiritual salah satu jalan. Tapi banyak yang lainnya. Orang yang tidak beragama, orang yang tidak berspiritual, mungkin mereka awam, ya, awam tentang spiritual. Tapi di luar sana mereka berbuat baik, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Ya bukan tidak mungkin, justru mereka yang lebih disayang oleh alam, disayang oleh Tuhan daripada kita yang mengaku berspiritual, mengaku fasih beragama, tapi tiap hari hanya mencela dan menghakimi orang lain, kan begitu. Jadi mari kita sikapi dengan bijak bahwa siapapun berhak dekat dan disayang oleh Sang Pencipta di jagat raya ini. Satu hal saja, asal kita tidak menghakimi dan tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar atau yang paling baik. Jangan pernah merasa bahwa agama kitalah yang paling baik, kepercayaan kitalah yang paling baik, karena sesungguhnya Tuhan menciptakan suatu perbedaan ini sebagai sesuatu yang hasanah, keindahan, dan untuk membuktikan atas kekuasaannya gitu loh. Kalau semuanya sudah dibikin berbeda, agama berbeda, keyakinan berbeda, bentuk rambut berbeda, warna kulit berbeda, hidung berbeda, sebagai suatu perbedaan dan sebagai suatu hasanah keindahan, jur nyapa sih awake dhewe dadi makhluk kok mekah itu karan kan gitu. Kan gitu. Itu loh. Jadi kita masing-masing merasa bahwa ya opo nih kita ini merasa kok aku rasane durung pantes malah dikatakan dekat dengan Tuhan kan gitu. Maka dari situ kan kita akan dari hari kita memperbaiki diri. Oh iya gitu loh. Jadi jangan saling menghakimi, itu saja. Ya, berarti intinya kuncinya itu di perbuatan dan tingkah laku ya, Bu. Iya.
Kita lanjut, Bida. Nah, barangkali Bu Ida bersedia untuk berbagi ya dari beberapa teman-teman anggota gitu ya yang ikut di pasebannya Bu Ida ini, ikut belajar meditasi. Itu perkembangannya bagaimana, Bu? Misalnya dari awal dia sama sekali nol begitu ya, terus setelah ikut seperti apa begitu, fase-fasenya, tahapan-tahapannya, mekanisme-mekanisme yang dilaluinya, dan apakah kemudian di dalam perjalanan berspiritual itu juga ketemu yang namanya ilusi-ilusi gitu. Terus bagaimana kemudian menetralisir ilusi-ilusi tersebut gitu. Bagaimana Bu Ida? Tadi yang tentang PSR ya? Iya. Paguyuban Hening Sambung Rasa ini saya dirikan karena suatu keprihatinan banyak orang atau pihak-pihak yang berusaha untuk melupakan leluhur gitu ya. Jadi makin banyak orang yang berusaha untuk memprovokasi agar anak-anak bangsa ini lupa kepada leluhurnya sendiri, sehingga juga menjadikan mereka akhirnya tidak berkesadaran. Nah, tujuan saya hanya itu. Jadi saya mengajak di PSR ini anggota kita untuk lebih banyak lagi kita ingat ke leluhur kita, sehingga menjadikan kita itu menjadi pribadi yang berkesadaran. Kita terlahir lewat leluhur kita. Leluhur terdekat kita adalah ibu bapak kita. Nah, kita nanti akan kembali juga kita akan lewat leluhur kita. Garisnya begitu. Nggak ada cerita kita lahir dari leluhur kita kok mulia lewat kono, kan nggak ada. Ya gitu. Itu kalau paham dari kawruh dari leluhur kita begitu ya. Nah, kalau di PSR sendiri itu kita anggotanya multi agama, multi ras, multi suku, multi profesi juga. Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu bagi siapapun untuk bergabung boleh. Tapi ada prosesinya, yaitu pada malam Jumat silakan mendaftar ke admin yang sudah kita tunjuk. Itu mendaftar, kemudian kalau di meditasi lain mungkin semacam aktivasi ya. Iya. Kalau di kita namanya pembukaan tali sambung rasa. Nah, namanya kita kan meditasi hening sambung rasa. Jadi ada wilayah metafisik namanya tali sambung rasa ini yang kita buka. Kita buka tali sambung rasanya secara massal tiap malam Jumat jam 9. Sebelumnya mendaftar dulu. Dari situ secara jarak jauh saya buka dengan menyalurkan energi alam yang bisa dirasakan lewat jari-jari atau kaki atau apapun itu. Selama ini dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri juga bisa merasakannya. Nah, setelah resmi kita buka, kemudian beberapa hari oleh admin akan di-share kawruh-kawruh inti ya. Setelah itu akan kita kelompokkan ke grup besar kita. Nah, itu ya. Untuk tingkat-tingkatannya yang kita pakai selama ini masih diseleksi secara dari grup WA juga. Jadi dari grup WA itu kita seleksi berapa bulan sekali. Ini yang tidak aktif kita kita tanya apakah masih mau bergabung atau enggak. Kalau enggak kita keluarkan dari grup. Jadi untuk sementara seleksinya seperti itu. Jadi akan nampak siapa yang benar-benar mau bergabung dengan kita, karena kita tidak mencari kuantitas tapi kita mencari kualitas gitu. Para pelaku hening bukan orang, tugas kita bukan untuk beramai-ramai atau teriak atau ngelawak di depan umum, bukan. Tapi tugas kita adalah lebih banyak kita sambung ke leluhur, kita sambung ke alam, itu aja. Jadi silakan yang mau bergabung ke PHSR bisa mendaftar ke admin kita dan terbuka untuk siapapun gitu. Nah, tadi sedikit untuk bagaimana mengatasi ilusi-ilusi itu ya. Di awal pembukaan tali sambung rasa itu banyak sekali testimoni, hampir semuanya merasakan ada energi yang masuk gini. Nah, tapi ada juga dari mereka itu yang kok kedatangan ini gitu. Nah, itu adalah salah satu ilusi atau delusi. Nah, itu bagaimana cara meminimalisirnya? Ya dengan perbanyak hening. Kalau kita makin hening, kalau kita masih banyak godaan yang ini, yang merasakan ini, didatengin ini, tapi mata masih tertutup, itu masih belum bisa mengendalikan akal pikiran kita, dan itu hasil dari daya cipta kita, gitu ya. Nah, dengan perbanyak hening, maka hal-hal seperti ini akan makin menurun. Jadi kita tidak lagi
fokus atau berangan-angan mau hening biar ketemu si A, ketemu si B, itu nanti dengan sendirinya akan terminimalisir. Nah, kalau sudah hening, malah kita makin jarang ditampain yang sinar, yang kayak gimana itu jarang, tapi kita fokus ke diemnya. Kedatangan sinar gitu juga salah satu bisa jadi salah satu begalan tadi, gitu loh. Bukan tidak mungkin kita yang sebelumnya mungkin habis melihat apa itu sinar atau musik di diskotik nih ya, contohnya merah kuning hijau kuning kan musiknya gitu ya. Terus kita meditasi langsung, wah ada sinar merah kuning hijau, padahal ini sisa dari ketika kita keluar dari diskotik atau keluar dari mana itu ini. Nah itu yang kita harus hati-hati bener, apakah ini bener-bener sinar atau yang datang untuk hasil dari meditasi dari hening kita, atau hanya ilusi atau hasil dari riuhnya pikiran kita. Nah itu yang tahu siapa? Kita sendiri yang tahu. Benar nggak kita sudah dalam kondisi hening? Atau hanya habis baca biografinya Pak Karno, kita meditasi, Pak Karno rawuh. Ya, itu kan bisa juga hasil sisa-sisa dari pikiran-pikiran sebelum kita meditasi itu loh. Nah itu meminimalisirnya ya dengan perbanyak hening. Ketika kita hening, kita masuk ke di situ ada prosesi kita. Sebelum kita hening itu kita harus menyebut nama-nama leluhur-leluhur kerajaan-kerajaan Nusantara yang ada 36 kerajaan di Nusantara, yang terwakili satu kerajaan itu 2 atau 3 raja. Kemudian para pendiri negara ini mulai Bapak Soekarno, Hatta dan lain-lain, dan para pahlawan nasional yang terwakili satu provinsi itu satu pahlawan nasional yang harus kita sebut. Itu ritual kita di situ. Kita harus nyebut semuanya dari beliau, itu namanya sambung leluhur kita. Itu yang sebelumnya kita nyambung ke leluhur kita sendiri. Nah itu ciri khas kita di situ. Daftar-daftarnya sudah kita siapkan semua. Nah dari situ setelah itu kita masuk ke wilayah hening, sudah tidak lagi membaca apa-apa. Jadi ketika kita sudah masuk 10, kita memberi aba-aba, saya memberi aba-aba, yuk monggo dimulai. Itu kita sudah tidak boleh membaca apapun. Itu. Ada wilayah setengah jam sebelum kita masuk wilayah PHSR, monggo silahkan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah ini yang Islam monggo berdoa secara Islam, yang Kristen, yang Hindu silahkan semua. PHSR tidak masuk ranah agama. Nah setelah masuk ruang PHSR harus menyebut semua ini tadi, kemudian kita diam. Diam, tidak boleh membaca mantra atau wirid atau apapun, sudah hanya diam. Itu saja. Ritual kita hanya itu saja. Simple, jadi kenapa? Simple ya. Simple. Itu. Jadi wilayah keagamaan tadi sebelumnya masuk ke wilayah PHSR, wilayahnya diam. Nah, dengan setelah kita diam, kita berusaha untuk mengontrol agar pikiran-pikiran kita ini tidak liar. Dari situlah pelan-pelan nanti akan bisa meminimalisir halusinasi atau delusi-delusi atau imajinasi ketemu si A, si B itu. Karena memang banyak sekali teman-teman spiritual yang non sewu malah merasa senang terjebak di wilayah itu. Akhirnya malah tujuan utamanya untuk mencapai hening dan kesadaran ini terlewati. Malah lebih senang fokus di wilayah itu gitu loh. Gitu. Terkait dengan leluhur Bu Ida, banyak orang yang melupakan leluhur. Padahal Bu Ida di paguyuban Hening Sambung Rasa ini selalu menekankan pada murid-muridnya supaya selalu mengingat leluhur. Keistimewaan apa sih Bu jika seseorang ini selalu mengingat leluhur? Di PHSR ini saya selalu mengatakan saya ini bukan guru loh Mas. Ya. Jadi yang di PHSR ini saya juga tidak pernah menganggap murid atau menempatkan diri sebagai seorang guru gitu, enggak. Saya selalu mengatakan bahwa yuk kita berjalan bersama, kita ini teman satu perjalanan. Mungkin saja hanya karena saya mungkin berjalan lebih awal 2 atau 3 langkah di depan mereka, saya punya tata cara begini, ya itu saya share. Jadi itu yang perlu dipahami dulu di PHSR. Kenapa kita ingat leluhur? Karena kita terlahir dari leluhur. Kan tidak mungkin kita lahir dari ibu bapak kita, kemudian kita lupa dengan ibu bapak, malah ingat dari negara lain gitu, atau ingat orang lain gitu. Lebih sayang ke orang lain daripada ke orang tua sendiri, kan itu. Nah, sampai di ajaran agama pun ada yang mengatakan bahwa orang tua ini adalah perwujudan nyata dari Tuhan di muka bumi ini. Itu kan
betapa pentingnya peran orang tua kita atau leluhur kita. Itu karena mereka yang melahirkan kita, yang mengadakan kita, mulai dari ibu bapak, kakek nenek, buyut dan lain-lain seandainya, ya lewat mereka itulah nanti yang akan membawa kita untuk kembali kepadanya. Jalurnya maksudnya, bukan kok terus dicomot itu enggak, itu jalurnya begitu itu. Kalau kita terus tersambung dengan leluhur, beliau akan terus juga apa ya, kalau dalam syariatnya itu mendoakan kita juga gitu. Apapun yang kita lakukan untuk orang lain akan kembali ke diri kita. Kalau kita mendoakan beliau, beliau juga akan kembali untuk mendoakan kita. Nah, di Jawa itu kita menyebutnya jinangkung oleh leluhur, didukung oleh leluhur. Kalau kita pergi ke suatu tempat petilasan leluhur, kita sambung ke leluhur, pokoknya niat kita murni, bersih, sowan yang itu. Jangan sampai saya sowan pengen biar cepat kaya, pengen cepat sakti, pengen ilmu apa. Nah, itu sudah menjauhkan diri dari tujuan hening. Tapi kalau kita sambung leluhur, ya niat kita murni, hanya kita sowan sambung leluhur. Doa universalnya itu Duh Gusti panjenengan paringi kemuliaan beliau-beliau itu di hadapanmu gitu. Kalau yang Islam dengan cara Islam bagaimana, ya monggo. Intinya kalau kita sambung ke leluhur terus, itu beliau-beliau juga nyambung ke kita dan jangkung kita gitu, menjaga kita, mengingatkan kita kalau ada sesuatu seperti itu. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, Bida. Ini selanjutnya begini, Bu. Kita ini, Indonesia ini setiap tahun selalu mendapatkan suplai atau jatah kornea mata dari negara Sri Lanka ya, yang mayoritas penduduknya adalah Buddha. Jadi semasa hidup mereka sudah taken gitu untuk menghadiahkan korneanya ketika dia sudah meninggal nanti untuk orang lain. Nah, sampai seperti itu. Nah, saya ingin mendengar bagaimana Bu Ida memandang pengorbanan saudara-saudara kita di Sri Lanka begitu, yang rela untuk memberikan matanya secara korneanya ya, secara cuma-cuma karena dia sudah meninggal begitu, supaya kemudian orang lain bisa melihat atau tidak mengalami gangguan di dalam penglihatan. Nah, hal-hal seperti itu menurut Bu Ida bagaimana? Apakah kemudian ajaran Jawa juga mengajarkan hal yang demikian, Bu? Kornea mata ya. Iya. Masing-masing ajaran atau kepercayaan dan juga negara mempunyai satu pemahaman yang berbeda ya. Jadi kalau kita ini membahas hal ini dalam ranah keagamaan pasti akan sangat bertentangan kan itu. Iya. Agama yang ada di Indonesia yang mayoritas. Tapi kalau bagi mereka yang bergerak yang beragama lain, mungkin difahamkan hal lain juga itu. Karena kalau kita lihat di Sri Lanka, di daerah sana kan agamanya mayoritas kan apa itu? Buddha ya, kalau nggak salah ya. Kalau di sana itu mungkin mereka diajarkan dari segi kemanfaatannya, itu kan. Ya hal-hal seperti ini saya kira kalau dilihat dari segi kebermanfaatannya dan dari segi kemanusiaannya sih tidak apa-apa gitu. Wilayah yang sangat halus dan sebenarnya sangat tinggi ini kalau kita bisa melihat dari segi kemanusiaannya ya. Nah, masalah setelah meninggal bahwa mata ini masih bisa berfungsi untuk kemudian diberikan ke orang lain, itu ya monggo silakan saja kalau memang Anda dipahamkan dan diyakinkan bahwa itu diperbolehkan oleh ajaran apapun yang Anda percaya gitu. Jadi nggak ada salahnya. Sekali lagi jangan dipertentangkan atau jangan dibenturkan masalah ini dengan agama yang tidak menyetujui adanya perbuatan semacam ini. Akan menjadi hal yang sangat kontradiktif dan atau berlawanan apabila hal ini dibahas di agama A sedangkan ini di agama B diperbolehkan. Tapi kalau kita melihat dari segi kemanusiaan dan asas manfaat, tentu saja hal ini diperbolehkan. Nah, apapun nanti yang akan diberikan alam atau hukum Tuhan nanti bagaimana setelah
mereka itu menyerahkan kornea matanya ke orang lain, itu kan kita nggak bisa menghakimi atau tidak bisa menilai bahwa itu ahli nantinya akan jadi ahli neraka lah atau bagaimana karena sejatinya badan wadak kita ini ya setelah meninggal nanti semuanya hilang, semuanya akan kembali menyatu dengan alam. Nah mungkin dalam pikiran mereka daripada ini hilang dan sirna tidak sia-sia, tidak bermanfaat atau sia-sia, lebih baik bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Nah ini kita lihat dari segi kemanusiaan harus kita apresiasi bahwa dengan keberanian mereka untuk memutuskan itu bisa bermanfaat untuk orang lain yang tadinya tidak bisa melihat jadi bisa melihat gitu. Jadi penilaian kita harus dari segi kemanusiaan dan juga asas manfaat. Jangan kita melihat dari segi agama atau kepercayaan tertentu karena akan menjadi suatu pertentangan yang berkepanjangan tentang hal ini gitu ya. Oke, Bu Ida, itu dulu mungkin ya. Terima kasih. Pertemuan pada pagi ini sungguh sangat menginspirasi. Semoga apa yang disampaikan Bu Ida pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya. Kami akhiri Bu Ida, rahayu. Rahayu. Terima kasih.